Benda berotasi mengelilingi suatu sumbu dengan persamaan posisi sudut adalah theta sama dengan 3t kuadrat ditambah 5, yaitu 3t kuadrat ditambah 5, di mana theta dalam radian, kemudian t dalam second, besar kecepatan sudut rata-rata dalam waktu 2 second adalah, jadi ada posisi awal ketika t 0-nya sama dengan 0 second, kemudian ada 2 second ya di sini. Jadi, kita hitung dulu untuk omega 0 kemudian omega t-nya ya. Omega t ini ketika waktunya 2 detik atau 2 second. Dari posisi sudut sama dengan 3t kuadrat ditambah 5. Di sini cara cepatnya untuk mencari omega berarti turunan pertama dari sudutnya. Angka 2-nya turun jadi 3 dikali 2, t 2-nya berkurang 1, jadi 1 ya. Kalau angka diturunkan 0 ya. Jadi omega sama dengan 6T. Nah, 6T ini berlaku untuk omega 0 dan omega T. Jadi untuk omega 0 sama dengan 6 dikali waktunya 0 detik. Jadi 0 radian per second. Lalu untuk omega T sama dengan 6 kali waktunya 2. Jadi sama dengan 12 radian per second. Jadi ketika di 2 detik, kecepatan sudutnya adalah 12 radian per second. Pertanyaannya adalah kecepatan sudut rata-rata. Jadi kecepatan sudut rata-ratanya dijumlah 0 ditambah 12 dibagi dengan waktunya 0 ditambah 2. Sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6 radian per second. Seperti itu ya. Soal berikutnya, sebuah benda yang masanya 10 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 4 meter per second. Jika jari-jari lingkarannya 0,5 meter, maka tentukanlah A. Frekuensi putaran. Oke, frekuensi putaran ini kita gunakan rumus V sama dengan 2VR dikali frekuensi. Di mana di sini kecepatannya nilainya 4 sama dengan 2 kali V, jari-jarinya 0,5. Yang ditanyakan frekuensi. 2 dikali 0,5 itu sama dengan 1 ya. Jadi 4 sama dengan V dikali frekuensi. Sehingga 4 dibagi V sama dengan frekuensi, atau frekuensi sama dengan 4 per V satuannya Hertz. Jadi jawaban untuk frekuensi adalah 4 per V Hertz. Selanjutnya yang kedua, kita mencari periode putaran. Periode berarti berkebalikan dengan frekuensi. Sehingga periodenya tinggal dibalik, yaitu V per 4. Satuannya second. Selanjutnya untuk percepatan sentripetal ya. Nah, percepatan sentripetal ini AS sama dengan, rumusnya AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan jari-jari. Kecepatannya berapa? Yaitu 4. 4 kuadrat dibagi jari-jarinya 0,5. Jadi sama dengan 16 dibagi 0,5. Digeser komanya ya, jadi 160 dibagi 5 hasilnya 32 meter per second kuadrat. Nah, itu adalah percepatan sentripetal. Yang terakhir, kecepatan sudut. Oke, kecepatan sudut ini dari rumus yaitu yang V sama dengan omega dikali R. Jadi, kalau mencari kecepatan sudut, omega sama dengan V dibagi dengan R. Jadi, omega sama dengan V-nya 4, jari-jarinya 0,5. Sehingga sama dengan 8 radian per second. Soal berikutnya kita baca dulu. Sebuah katrol dipercepat dari keadaan diam. Diam berarti ketika waktunya 0, kecepatan sudutnya juga 0. Hingga mencapai kecepatan sudutnya 30 radian per second. Berarti di sini ditulis 30 radian per second. Dalam waktu 8 detik. Pertanyaannya, posisi sudut total yang telah ditempuh putaran katrol selama percepatan adalah, jadi pertanyaannya ini berapa posisi sudutnya ya, berapa radian.
Dari sini kita gunakan rumus GMBB yang theta sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah alfa dikali T kuadrat. Nah, dari data sini yang sudah diketahui omega 0-nya ada. Waktunya 8 detik. Nah, di sini belum kita dapatkan nih nilai alfanya. Alfa ini percepatan sudutnya. Kita cari dulu ya. Jadi percepatan sudutnya itu sama dengan titik-titik. Kita gunakan rumus yang bahwa percepatan sudut ini adalah omega dibagi dengan T ya. Nah, omeganya berapa di sini? 30. 30 dibagi waktunya 8. Oke, selanjutnya berarti kita masukkan omega 0-nya 0, waktunya adalah 8 ditambah setengah dikali alfanya adalah 30 per 8 dikali waktunya 8 kuadrat. Jadi sama dengan 0 dikali 8, 0. Sehingga kita tuliskan yang ini aja ya. Setengah dikali 30 per 8 dikali 8 kuadrat. Ini 8 dikali 8. Angka 8-nya atas bawah dicoret. Lalu angka 8 dengan 2, 4 ya. 30 dikali 4 adalah 120. Satuan sudut ini adalah radian. Soal berikutnya kita baca dulu. Sebuah benda berotasi mengelilingi suatu sumbu dengan persamaan θ sama dengan 2T ditambah 3, di mana θ dalam radian dan T dalam second. Tentukanlah posisi sudut pada saat T sama dengan 0 second. Jadi dari sini θ sama dengan 2T ditambah 3. Cara cepatnya, untuk mencari kecepatan sudut turunan pertama dari sudutnya. Kalau 2T jadi 2 aja ya. Kalau angka diturunkan habis. Ini adalah kecepatan sudutnya. Terus kalau misalkan kita turunkan lagi dari angka 2, turunannya adalah 0. Nah, ini adalah percepatan sudutnya. Nah, kita lihat di sini untuk posisi sudut dulu. Saat T-nya sama dengan 0, berarti θ sama dengan 2T ditambah 3. Saat T-nya 0, berarti angka 0-nya dimasukkan ke waktunya ya di sini. 2 dikali 0 ditambah 3, jadi hasilnya 3 ya. Posisi sudut satuannya radian. Ini jawaban untuk ketika posisi sudut pada saat T sama dengan 0 adalah 3 radian. Kemudian kecepatan sudut bendanya, ini jawabannya ya, yaitu 2 radian per second. Angka 2 ini menunjukkan bahwa kecepatan sudutnya itu konstan atau stabil. Selanjutnya percepatan sudut, yaitu nilainya berapa percepatan sudut? Hasilnya adalah 0 radian per second kuadrat. Jadi percepatannya sama dengan 0. Sebuah benda berotasi mengelilingi suatu sumbu dengan persamaan θ sama dengan 3T kuadrat ditambah 5, di mana θ dalam radian dan T dalam second. Jika jarak benda ke sumbu putar adalah 1 meter, maka kecepatan tangensial benda pada saat T sama dengan 2 second adalah, jadi dari persamaan ini kita tuliskan θ sama dengan 3T kuadrat ditambah 5. Turunan pertamanya apa? Jadi omega sama dengan 3 dikali 2-nya turun ya. T pangkat 1 karena 2 berkurang 1 jadi 1. Angka 5-nya hilang. Jadi omega sama dengan 6T. 6T ini dipakai di sini ya. Omega 0-nya at least kalau misalnya waktunya 0 detik berarti omeganya juga 0 di sini ya. Karena di sini nggak ada keterangan bahwa kecepatan awalnya nggak ada di sini. Berarti kalau dituliskan omega 0 sama dengan 6 kali T, 6 kali 0, hasilnya 0 radian per second. Yang di sini omega T-nya berapa? 6T ya, dari sini 6T sama dengan 6 dikali waktunya 2 detik, jadi 12 radian per second. Pertanyaannya di sini kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial ini adanya di pinggir ya, dan dia tegak lurus ya, tegak lurus seperti ini. Nah, untuk mencari kecepatan tangensial berarti kita menggunakan rumus yang V
sama dengan omega dikali dengan T. Berarti ketika di sini Vt, omeganya omega T ya, omega T. Jadi sama dengan 12 dikali waktunya berapa? 2. Jadi Vt sama dengan 24 meter per second. Dari keadaan diam, sebuah benda melakukan gerak melingkar dengan percepatan sudut yaitu 4 radian per second kuadrat. Titik P, di sini ya titik P. Titik P berada pada jarak 10 cm dari sumbu putar. 10 cm ini berarti jari-jari ya. Nah, cm diubah menjadi meter adalah 0,1. Kemudian, tepat setelah benda berotasi selama 0,5 second, 0,5 second nih ya, maka titik P mengalami percepatan total sebesar, yang dimaksud percepatan total di sini ada apa nih di sini? Yaitu percepatan tangensial yang ada di pinggir, lalu percepatan yang mengarahnya ke dalam pusat, yaitu percepatan sentripetal. Nah, untuk mencari percepatan total sama dengan akar dari percepatan tangensial dikuadratkan ditambah percepatan sentripetal dikuadratkan. Jadi masing-masing kita harus cari dulu percepatan tangensial dan percepatan sentripetalnya ya. Yang pertama kita cari dulu A tangensial. Dari rumus A tangensial sama dengan alfa dikali dengan jari-jari. Alfanya ada nggak? Di sini ada 4 ya. Jadi 4 dikali jari-jarinya 0,1. Hasilnya 0,4. Satuannya meter per second kuadrat. Selanjutnya kita cari nilai dari A sentripetalnya. Percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Di sini ada nggak V-nya? V-nya belum ada. Omeganya juga belum ada. Sehingga kita cari dulu nih omeganya dulu ya. Nah, nanti kita gunakan rumusnya yang menggunakan omega saja di sini, yaitu omega kuadrat dikali dengan jari-jari. Nah, omeganya omega T di sini ya, omega T. Karena omega T-nya belum ada, berarti kita cari dulu omega T-nya. Menggunakan rumus omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali jari-jari. Dikali waktu. Sehingga omega T sama dengan omega 0-nya 0 ya. 0 ditambah alfa. Alfanya 4. Waktunya adalah 0,5. Sehingga omega T sama dengan 4 dikali 0,5 itu 4 dikali setengah. Berarti 2 ya. 2 radian per second. Udah dapet ini, kita masukkan ke dalam sini ya. Jadi, percepatan sentripetalnya 2 kuadrat dikali dengan jari-jarinya 0,1. 2 kuadrat 4 dikali 0,1 jadi 0,4 meter per second kuadrat. Masing-masing sama nilainya. Kita masukkan ke sini ya. A tangensialnya adalah 0,4 kuadrat ditambah, ini juga 0,4 kuadrat. 0,4 ini dikuadratkan jadi 4 kali 4, 16. Jadi 0,16 ditambah 0,16. Jadinya 0,16 tambah 0,16, 0,32. Ini kalau dipisahkan jadi 32/100 ya. 32 ini bisa dipisah lagi nih menjadi 16 kali 2 ya. Nah, akar 16 berapa? 4. Akar 100, 10. Sisanya akar 2. Sehingga 4/10, 0,4 akar 2 meter per second kuadrat jawabannya. Soal berikutnya ada roda A dan roda B sepusat ya. Sepusat itu titiknya sama. Roda yang kecilnya adalah roda B, roda yang besarnya roda A. Jari-jarinya 20, yang kecil, yang besarnya 40 cm. Lalu kemudian roda B dengan roda C ini hubungannya menggunakan tali ya.
Yang diketahui di sini jika roda C berputar dengan frekuensi yaitu berarti frekuensi yang C adalah 0,5 Hz. Pertanyaannya, berapakah laju linier roda A? Berarti yang pertanyaannya di sini. Laju linier itu V ya, VA. Berapakah nilai dari VA sama dengan titik-titik? Pertama kita hitung dulu untuk kecepatan linier di C nih. Ya, karena rumusnya V sama dengan 2VR dikali frekuensi. Frekuensinya frekuensi yang C ya, karena kita mencari yang C. Jadi 2V jari-jarinya 30 cm dijadikan meter 0,3. Frekuensinya 0,5. Nah, kita hitungnya 2 dikali 0,5 nih ya. Jadi 1 dikali 0,3 adalah 0,3 V. Satuan kecepatannya meter per second. Nah, dari sini untuk hubungan roda-roda, yang pertama untuk hubungan yang rodanya sepusat seperti ini. Hubungannya kalau misalnya di sini A, sorry ini B deh, ini B, di sini A. Hubungannya adalah kecepatan sudutnya sama. Omega A sama dengan omega B. Nah, yang sama itu kecepatan sudut. Dan rumus ini, kalau diturunkan dari rumus yang hubungan V sama dengan omega dikali R, jadi omega sama dengan V dibagi dengan R. Nah, omeganya Kariza ganti V sama R ya, jadi bisa juga ditulis VA per RA sama dengan VB per RB sesuai dengan ini ya rumusnya. Nah, ini untuk yang hubungannya adalah sepusat. Oke, kalau hubungannya menggunakan tali gimana? Oke, kalau menggunakan tali seperti ini ya, menggunakan tali. Maka yang sama misalkan di sini B, di sini C ya. Maka hubungan yang sama adalah kecepatan liniernya yang sama, yaitu VB sama dengan VC. Kariza highlight dulu. Oke. Tadi kita sudah mendapatkan apa nih yang pertama? Dari sini kita mendapatkan nilai dari VC. Nah, kalau hubungannya tali berarti VC sama dengan VB. Otomatis bahwa kecepatan B di sini yaitu 0,3 juga ya. Jadi VB sama dengan VC sesuai dengan hubungan tali di sini. Sehingga VB sama dengan 0,3 V meter per second juga. Udah nih sampai sini. Sekarang hubungan antara roda A dan roda B. Yang ditanyakan adalah VA. Maka sepusat kita gunakan rumus yang di bawah ini ya. Yaitu bahwa VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, VA yang ditanyakan jari-jari A berapa? 0,4 ya. 40 cm jadi 0,4 meter. VB-nya berapa? VB-nya ini 0,3 per RB-nya adalah 0,2 dari 20 cm menjadi 0,2. Nah, ini kita sederhanakan dulu nih kiri kanan bisa nih. 0,4 dengan 0,2 itu 2:1. Kemudian setelah ini dikali silang ya, VA dikali 1 jadi VA sama dengan 2 dikali 0,3 ada V-nya ya, sorry. Berarti 2 dikali 0,3 jadi 0,6 V. Satuannya meter per second. Jadi jawabannya ini ya. Jika kecepatan roda A adalah 20 meter per second, jari-jari roda A dan B masing-masing 20 cm dan 10 cm. Maka besar kecepatan roda B adalah, nah di sini kecepatan roda B sama dengan titik-titik. Hubungannya kalau di sini adalah sepusat ya. Sepusat. Nah, kalau sepusat yang sama itu kecepatan sudut. VA sama dengan omega A sama dengan omega dari B. Atau rumus turunannya yaitu VA per RA sama dengan VB per RB. Lalu kita masukkan di sini VA-nya berapa? 20. Per jari-jari A-nya 20 cm jadi 0,2. VB-nya adalah yang ditanyakan.
per jari-jari B adalah 10 cm jadi 0,1. Kemudian dicoret ya, disederhanakan 2:1, lalu dikali silang. 2 kali VB, 2 VB sama dengan 20 kali 1, 20. Sehingga VB sama dengan 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10 meter per second. Sebuah roda yang berjari-jari 25 cm berputar dengan frekuensi 4 Hz. Kelajuan linear sebuah titik pada tepi roda itu adalah, jadi yang ditanyakan adalah V di sini ya, kecepatannya atau kelajuan linearnya berapa. Rumusnya V sama dengan 2VR dikali frekuensi, sehingga sama dengan 2 dikali V, jari-jarinya 25 cm dirubah menjadi meter dulu. Jadi 0,25, frekuensinya 4. Jadi 2V, nah 0,25 itu pecahannya 1/4 ya, dikali 4. Dicoret 4-nya, sehingga hasilnya adalah 2V, satuannya meter per second. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan awal adalah 4 radian per second dan mengalami percepatan sudut 0,5 radian per second kuadrat. Pertanyaannya, maka kecepatan benda pada saat T sama dengan 4 second adalah, nah ini kecepatannya, kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut yang adanya di sini. Nah, sekarang kita hitung menggunakan rumus omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali waktunya. Omega 0-nya ada nilainya sekarang di sini 4. Jadi 4 ditambah percepatan sudutnya 0,5. Waktunya adalah 4 detik, 4 second. Jadi 4 ditambah setengah dikali 4 ini 2 ya. Sama dengan 4 ditambah 2 hasilnya 6. Satuannya radian per second. Jawabannya di sini 6 radian per second. Lalu misalkan ditambah lagi nih. Berapakah besar kecepatan linearnya yang tegak lurus dengan sudutnya seperti ini? Berapa VT yang ada di sini? Berarti VT, oh di sini nggak ada jari-jari. Misalkan ditaruhlah jari-jarinya nilainya adalah 10 ya. Jari-jarinya 10 meter misalkan. Jadi VT sama dengan omega dikali R ya. Omeganya omega T ya, karena kan di sini yang omega T nilainya. Omega T-nya adalah 6. Jari-jarinya 10 sehingga kecepatan linearnya adalah 60 meter per second. Sebuah roda berputar dengan kecepatan 300 rpm. Kemudian direm sehingga dalam waktu 5 second kecepatannya berubah menjadi 60 rpm. Pertanyaannya, maka roda mengalami perlambatan sudut sebesar dari 300 menjadi 60, berarti dia semakin lambat ya. Ini 300 menjadi 60. Nah, sekarang kita rubah dulu nih. 300 rpm omega 0-nya berarti dari angka 300 rpm itu satu kali rotation itu 2V ya. Berarti 2V per M itu menit. Berarti dari menit ke detik 60. Jadi nanti kalau ada RPM tinggal dikali dengan 2V per 60 ya. Sehingga, oke, kita coret dulu yang atas bawah ini. 60, 6 jadi 5. 5 dikali 2 sama dengan 10V. Jadi 10V radian per second ya. Satu lagi juga omega T. Omega T sama dengan 60 dikali 2V per 60. Ini mengubah dari RPM menjadi radian per second. Kita coret atas bawah untuk yang 60 ya. 60 dicoret habis jadi 2V radian per second. Sudah, kemudian pertanyaannya perlambatan sudut. Kita gunakan rumus GMBB-nya yang omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali waktunya. Di sini karena perlambatan minus ya. Perlambatan. Tandanya bukan plus di sini jadi minus. Omega T-nya berapa? 6. Udah di sini ya. Omega T-nya 2V.
sama dengan omega 0-nya 10V dikurang perlambatan dikali waktunya 5 detik. Sehingga ini pindah dari minus pindah ke kanan, ke kiri ya. Jadi 5V, 10V dikurang 2. Ya, dikurang 2, 2V. Sehingga sama dengan 5V adalah 8V. Jadi V sama dengan 8/5V. Satuannya radian per second kuadrat. Oke, ini adalah nilai dari perlambatannya. Buah roda berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per second. Setelah 5 second, kecepatan sudutnya menjadi 20 radian per second. Jika jari-jari rodanya 50 cm, maka percepatan sudutnya adalah dari 50 cm jari-jarinya dirubah dulu ya. Jadi meter adalah 0,5 meter. Kemudian pertanyaannya adalah percepatan sudut yang ini ya, berapa? Dari sini kita gunakan rumus yaitu omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali dengan waktunya. Omega T-nya adalah 20. 20 sama dengan omega 0-nya 10 ya. 10 ditambah alfa dikali waktunya dalam 5 detik. Sehingga dari sini 20 dikurang 10 sama dengan 5 alfa. 20 dikurang 10 sama dengan 10 sama dengan 5 alfa. 10 dibagi 5 sama dengan alfa, sehingga alfa sama dengan 2. Satuannya 2 radian per second kuadrat, percepatan sudutnya. Sebuah roda berputar pada 300 rpm. Maka kelajuan linier dari suatu titik yang berjarak 2 meter dari pusat roda adalah, 300 rpm ini kita rubah dulu ya omeganya. 300 rpm ini tinggal dikali dengan 2V per 60 ya, selalu dari rpm menjadi radian per second. Jadi 300 dibagi 65, 5 dikali 2V adalah 10V. Satuan rpm berubah sekarang menjadi radian per second. Pertanyaannya kelajuan linier V, sehingga V sama dengan rumusnya omega dikali dengan jari-jari. Omeganya udah jadi 10, 10V, jari-jarinya 2, hasilnya 20V meter per second jawabannya. Tentukanlah besar kecepatan sudut roda yang kedua di sini. Hubungannya di sini bersinggungan ya. Kalau bersinggungan seperti ini roda satu, ini roda yang kedua. Nah, yang bersinggungan seperti ini yang sama apanya? Yaitu VA sama dengan VB. Kecepatan liniernya sama. Kalau mau diturunkan menjadi omeganya berarti karena V sama dengan omega dikali R, maka kita turunkan rumusnya jadi omega kali R, tapi omeganya omega A, R-nya juga R yang A. Kemudian di sini omeganya omega siapa? Omega B, R-nya R yang B. Nah, sekarang dimasukkan nilainya. Omega A-nya yaitu 120 dikali jari-jari A-nya dirubah jadi meter 0,2. Omega B yang dicari dikali dengan jari-jarinya menjadi 0,1 ya. Oke. Lalu perbandingannya bisa dicoret nih. 0,2 dengan 0,1 itu 2:1. Nah, sehingga omega B dikali 1 ya tetap omega B ya. 120 dikali 2 jadi 240 sama dengan omega B. Omega B hasilnya 240 radian per second. Omega B ini roda yang kedua ya, jawabannya 240 radian per second. Jika jari-jari roda A adalah 20 cm, jika jari-jari roda A 20 cm, kemudian jari-jari roda B-nya 10 cm. Jika kecepatan sudut roda A-nya di sini adalah 50 radian per second, maka kecepatan sudut roda B adalah, nah menggunakan tali ini sama dengan yang bersinggungan, yang sama adalah kecepatan sudutnya, kecepatan liniernya. VA sama dengan VB.
Nah, turunan rumusnya dari V sama dengan omega dikali R, kita gunakan omega kali R di sini ya. Omeganya omega A, R-nya R yang A, sama dengan omega B dikali R-nya R yang B. Omega A-nya 50. Jari-jarinya dari 20 cm menjadi 0,2 meter ya. Omega B yang ditanyakan. Jari-jari B 0,1. Sehingga dari sini 0,2 sama 0,1 bisa disederhanakan ya. Perbandingannya 2:1. Sehingga 50 dikali 2 adalah 100. Sama dengan omega B dikali 1 ya omega B. Sehingga omega B sama dengan 100, satuannya radian per second. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 50 V radian per second. Maka besar frekuensi putaran gerak benda adalah, jadi kecepatan sudut ini V sama dengan 2VR dikali frekuensi. Di sini adanya kecepatan sudut ya. Oke. Rumus kecepatan sudutnya 2V tanpa jari-jari ya, dikali dengan frekuensi. Dimasukkan nilainya 50V sama dengan 2V kali frekuensi. Sehingga 50V dibagi 2V sama dengan frekuensi. V-nya dicoret, 50 dibagi 2, hasilnya 25 sama dengan frekuensi. Atau frekuensi sama dengan 25 Hz. Udah ya, frekuensinya 25 Hz. Sebuah kipas yang mulanya diam dipercepat selama 20 second, menghasilkan kecepatan sebesar 40 radian per second. Ini kecepatannya, kalau satuannya radian per second, kecepatan sudut ya. Pertanyaannya, besar sudut yang ditempuh kipas selama 20 second adalah, jadi rumus untuk mencari sudut ini, theta sama dengan omega 0 T ditambah setengah alfa dikali T kuadrat. Omega 0-nya ketika waktunya 0, ya 0 ya. Di sini sama dengan 0 dikali waktunya 20 detik, ditambah setengah dikali alfanya belum ada di sini. Waktunya tadi 20 ya, 20 kuadrat. Nah, kita cari dulu alfanya. Alfanya kita cari dengan menggunakan omega sama dengan alfa sama dengan omega dibagi dengan waktunya. Dari omeganya nilainya 40 per waktunya 20. Jadi alfanya adalah 2 radian per second kuadrat. Masukin ke sini 2 ya. Oke, 2 ini masukkan ke sini ya. Lalu kita hitung lagi, 0 dikali 20 ya 0. Ini dicoret, habis jadi 20 kuadrat 400. Satuan sudutnya adalah radian. Sebuah kipas angin berputar sebanyak 1200 tiap 30 detik. Berarti 1200 kali dalam waktu 30 second. Pertanyaannya, berapakah periode dan frekuensi? Frekuensi itu N per T. Berarti nilainya N-nya 1200 dibagi 30. Dicoret 12 bagi 3, 4. Hasilnya 40 Hz. Untuk periode itu T dibagi dengan N. Jadi dibalik, 30 dibagi 1200. Ini dicoret 4, ini habis, jadi 1 per 40 second jawabannya. Roda B dan roda C berada pada satu pusat. B dan C satu pusat ya. Roda A dan roda B dihubungkan dengan tali. Yang A dengan B dengan tali ya. Sehingga jika roda A-nya diputar, roda B dan C juga ikut berputar. Jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 40, 10, dan 30. Jika roda A berputar dengan kecepatan sudutnya 20 radian per second, maka kecepatan linier roda C adalah, ini hubungannya tali. Antara A dan B ini hubungannya adalah menggunakan tali. Kalau menggunakan tali yang sama adalah VA sama dengan VB. Atau rumus turunannya menjadi
omega A dikali RA sama dengan omega B dikali dengan RB. Omega A-nya 20, jari-jarinya 40, yang satu 10, 0,4 dan 0,1 ya. Nah, sehingga 0,4 dengan 0,1 disederhanakan jadi 4:1 ya. Nah, kita kalikan di sini 20 dikali 4 adalah 80, yaitu omega B-nya. Omega B sama dengan 80. Nah, dari sini omega B-nya sudah dapat. Sekarang hubungannya antara B dan C. Ya, hubungan antara B dan C. Apa hubungannya B dan C? Yaitu sepusat. Nah, kalau sepusat yang sama apanya? Yaitu omeganya. Omega B sama dengan omega C. Jadi, kalau omeganya 80 berarti omega C-nya juga 80, sehingga omega C sama dengan 80. Pertanyaannya adalah VC. Nah, berarti VC rumusnya omega C dikali jari-jari C. Omega C 80, jari-jari C berapa? Yaitu 0,3 ya, 0,3. Atau 80 dikali 3/10 dicoret. 8 dikali 3, 24 meter per second jawabannya. Sebuah benda mengalami gerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan 1 meter. Jika dalam waktu 10 detik mengalami perpindahan sudut sebesar 20 putaran, maka periode gerak benda tersebut adalah, jadi T sama dengan T kecil dibagi dengan N. Waktunya 10 detik, N-nya 20 putaran, hasilnya 0,5 second.